Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Pertama kali marilah kita ucapkan puja beserta syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat beserta karunia-Nya kepada kita semua, sehingga kita dapat berkumpul bersama pada perkuliahan secara virtual pada kesempatan kali ini. Baiklah yang terhormat kepada dosen pengampu mata kuliah struktur perkembangan tumbuhan, Ibu Ramadhani Fitri, SPD, MPD, dan yang terhormat teman-teman seperjuangan dengan saya. Baiklah, pada kesempatan kali ini, kami kelompok 5 akan menyajikan materi kelima, yaitu bunga. Mata kuliah struktur perkembangan tumbuhan. Baiklah, sebelum masuk ke materi, perkenalkan kelompok kami yang beranggotakan 2 orang, yaitu saya sendiri, Lani Mora, dengan NIM 21031018, dan teman saya, Maharani Intan Pertiwi, dengan NIM 21031136. Baiklah, materi yang pertama akan dijelaskan oleh saya sendiri. 1. Morfologi bunga secara umum. Bunga atau flower adalah bagian tanaman dari divisi Angiospermae atau tumbuhan berbiji tertutup yang berfungsi sebagai alat perkembangbiakan reproduksi. Oleh karena berfungsi sebagai alat perkembangbiakan, maka bunga dilengkapi organ reproduksi yaitu benang sari dan putik. Bunga adalah batang dan daun yang termodifikasi. Modifikasi ini disebabkan oleh dihasilkannya sejumlah enzim yang dirangsang oleh sejumlah fitohormon tertentu. Pembentukan bunga dengan ketat dikendalikan secara genetik dan pada banyak jenis diinduksi oleh perubahan lingkungan tertentu seperti suhu rendah, lama pencahayaan, dan ketersediaan air. Morfologi bunga sempurna. Bunga sempurna, kepala putih atau stigma, tangkai putih atau stilus, tangkai sari atau filamen bagian dari benang sari, sumbu bunga atau eksis, artikulasi, tangkai bunga atau pedicel, kelenjar nektar, benang sari atau stamen, bakal buah atau ovum, bakal biji atau ovulum, serbuk sari atau polen, kepala sari atau anter, perhiasan bunga atau periantum, mahkota bunga atau corolla, kelopak bunga atau calyx. 4 bagian utama bunga, yaitu dari luar ke dalam, adalah sebagai berikut. Kelopak bunga atau calyx, mahkota bunga atau corolla yang biasanya tipis dan dapat berwarna-warni untuk memikat serangga yang membantu proses penyerbukan. Alat kelamin jantan atau androcium, dari bahasa Yunani andros oikia, rumah pria, berupa benang sari. Alat kelamin betina atau gynosium, dari bahasa Yunani gynaikos oikia, rumah wanita, berupa putik. 2. Variasi bunga. Kelengkapan bunga. Berdasarkan kelengkapan bagian bunga, bunga dibedakan menjadi 1. Bunga lengkap. Bunga ini terdiri dari kelopak, calyx, mahkota atau corolla, benang sari atau androcium, dan putik atau gynosium. Bunga tidak lengkap. Bunga ini tidak memiliki salah satu bagian bunga seperti bunga lengkap. Misalnya tidak memiliki kelopak. Bunga sempurna atau biseksual hermaprodit. Hanya terbatas bahwa bunga ini memiliki benang sari atau androcium dan putik atau gynosium. Bunga tidak sempurna atau uniseksual. Bunga ini tidak memiliki benang sari, androcium, atau tidak memiliki putik, gynosium. B. Kelamin bunga. Berdasarkan alat-alat kelamin yang terdapat pada masing-masing bunga, dapat dibedakan bunga banci atau berkelamin 2, hermaphroditus, di mana pada satu bunga terdapat benang sari dan putik. Dapat pula disebut bunga sempurna, bunga kelamin tunggal atau uniseksualis, yaitu bunga jantan, Phlox masculus, bunga yang terdiri dari benang sari saja. 2. Bunga betina atau Phlox feminus, bunga yang terdiri dari putik saja. 3. Bunga mandul atau tidak berkelamin. Berdasarkan jumlah kelamin bunga yang terdapat pada suatu tumbuhan, dapat dibedakan tumbuhan yang 1. Berumah 1 atau monoesus, 2. Berumah 2 atau dioesus, 3. Poligam atau poligamus.
Demikian yang dapat saya sampaikan. Materi selanjutnya disampaikan oleh rekan saya, Maharani Intan Pertiwi. Baiklah, selanjutnya estivasi bunga. Modus pengaturan sepal atau kelopak bunga ditunas sehubung dengan anggota lain dari lingkaran yang sama dikenal sebagai masa estivasi. Jenis utama dari estivasi adalah yaitu berkelopak, memutar, imbriket, vesillari, dan insunsia. Berkelopak valvet. Ketika sepal atau kelopak dalam lingkaran hanya menyentuh satu sama lain di margin tanpa tumpang tindih, itu dikatakan berkelopak. Contohnya kalotropis. Memutar twisted. Jika salah satu margin dari tumpang tindih embel bahwa dari satu berikutnya dan seterusnya, seperti di Cina naik, jari wanita dan kapas, hal itu disebut pair. Selanjutnya imbriket. Jika margin sepal atau kelopak tumpang tindih satu sama lain tetapi tidak dalam arah tertentu seperti dalam Cassia dan Gulmohur, estivasi disebut imbriket. Selanjutnya, vesillari. Dalam bunga kacang ada 5 kelopak yang standar, terbesar tumpang tindih 2 kelopak lateral atau sayap, yang pada gilirannya tumpang tindih 2 kelopak anterior terkecil atau lunas. Jika jenis estivasi dikenal sebagai vesillari atau papilionaceus. Quincuncial ini adalah modifikasi dari jenis imbriket. Dari 5 kelopak, 2 benar-benar internal dan eksternal, dan 2 benar-benar dalam kelopak yang tersisa. Salah satu margin internal dan eksternal lainnya adalah muraya dan ranunculus. Selanjutnya simetri. Asimetris atau tidak simetris jika pada bunga tidak dapat dibuat satu bidang simetri dengan jalan apapun juga. Misalnya bunga tasbih atau Channa hybridat hot, setangkup tunggal atau monosimetris dan zimomorphous. Jika pada bunga hanya dapat dibuat satu bidang simetri saja, yang membagi bunga menjadi 2 bagian yang setangkup. Sifat ini dilambangkan dengan anak panah. Selanjutnya, bunga setangkup tunggal dapat dibedakan menjadi 3 macam. Pertama, setangkup tegak, yaitu jika bidang simetrinya berimpit dengan bidang median, misalnya bunga telang atau Clitoria ternatea. 2. Setangkup mendatar, jika bidang simetrinya tegak lurus pada bidang median dan tegak lurus pula pada arah vertikal, misalnya bunga Corydalis. 3. Setangkup miring, jika bidang simetrinya memotong bidang median dengan sudut yang lebih kecil atau lebih besar dari 900, misalnya bunga kecubung atau Datura metel. Setangkup menurut 2 bidang bilateral simetris atau disimetris, yaitu bunga yang dapat dijadikan 2 bagian yang setangkup menurut 2 bidang simetri yang tegak lurus satu sama lain. Misalnya pada bunga tumbuhan suku atau Cruciferae. Contohnya bunga lobak atau Rapanus sativus. Beraturan atau bersimetri banyak, polisimetris, regularis, atau actinomorphous, yaitu jika bunga dapat dibuat banyak bidang simetri untuk membagi bunga itu dalam 2 bagiannya yang dilambangkan dengan binatang. Misalnya bunga lilia gereja atau Lilium longiflorum Thun. Selanjutnya, bagian-bagian bunga. 1. Tangkai bunga. Bagian bunga yang pertama adalah tangkai bunga yang merupakan bagian bunga yang berada pada bagian bawah bunga. Bagian yang satu ini mempunyai nama latin yaitu pedicellus.
Fungsi tangkai bunga ialah penghubung antara bunga dengan ranting, atau dengan bahasa lain bahwa tangkai bunga merupakan tempat untuk memetik sebuah bunga, sehingga tempat tangkai bunga ini berada di bawah bunga. Dan tangkai bunga juga berfungsi sebagai penopang bunga. Dapat kita lihat pada gambar di samping. Selanjutnya, dasar bunga, yaitu dasar bunga berada di atas tangkai bunga atau pada bunga bagian bawah. Lebih tepatnya, dasar bunga ini setelah bagian tangkai bunga atau di ujung bunga. Dasar bunga mempunyai bahasa Latin yaitu receptacle. Dasar bunga mempunyai fungsi yaitu sebagai tempat melekatnya mahkota bunga atau meletakkan mahkota dari bagian-bagian bunga lainnya. Selanjutnya, kelopak bunga. Kelopak bunga merupakan bagian bunga yang paling luar yang menyelimuti mahkota ketika masih kuncup. Fungsi dari kelopak bunga adalah melindungi mahkota bunga ketika masih kuncup dan akan terbuka jika mahkota mekar. Kelopak bunga biasanya warna dan bentuknya menyerupai daun. Setiap helaian kelopak bunga disebut sepal. Di samping kelopak, pada beberapa bunga tumbuh kelopak tambahan atau epikalik. Selanjutnya, mahkota bunga. Mahkota bunga yang merupakan bagian bunga yang paling indah dan berwarna-warni. Mahkota bunga sering disebut dengan perhiasan bunga. Keindahan mahkota bunga sangat menarik bagi serangga untuk hinggap dan membantu proses penyerbukan. Mahkota bunga mempunyai nama Latin yaitu corolla dengan corak yang beraneka ragam, sehingga menjadikannya sasaran utama bagi serangga untuk memperoleh benang sari. Fungsi dari tangkai daun bunga sebagai pelindung. Letak tangkai daun bunga berada di pangkal tangkai bunga persis. Selanjutnya, tenda bunga. Tenda bunga atau perigonium adalah bagian atau hiasan dari bunga yang kelopak dan mahkotanya sama, atau hiasan bunga yang tidak dapat dibedakan mana kelopak dan mana yang mahkota bunga. Bagian-bagian yang menyusun tenda bunga dinamakan tenda bunga atau tepal. Bisa kita lihat pada gambar di samping. Selanjutnya, alat kelamin bunga. 1. Benang sari atau alat kelamin jantan. Benang sari merupakan alat kelamin jantan sebagai alat perkembangbiakan bunga yang terdiri dari tangkai sari, kepala sari, dan serbuk sari. Benang sari biasanya terletak di tengah-tengah mahkota. Benang sari dibedakan menjadi 3 bagian, yaitu tangkai sari, kepala benang sari dibedakan menjadi 3 bagian, yaitu tangkai sari, kepala sari, dan penghubung ruang sari. Tangkai sari yaitu bagian yang berbentuk benang dengan penampang melintang yang umumnya berbentuk bulat. Sedangkan kepala sari yaitu bagian benang sari yang terdapat pada ujung tangkai sari. Bagian ini di dalamnya memiliki 2 ruang sari. Di dalam ruang sari terdapat serbuk sari, yaitu sel-sel kelamin jantan atau gamet jantan yang berguna untuk penyerbukan. Selanjutnya, putik atau alat kelamin betina. Putik merupakan alat kelamin betina. Ujung putik disebut kepala putik, bagian putik yang panjang disebut tangkai putik. Bakal buah terdapat pada bagian bawah putik. Bakal biji terdapat di dalam buah yang mempunyai 2 inti, yaitu sel telur dan calon lembaga. Selanjutnya, kelengkapan alat kelamin bunga. Di
Ditinjau dari kelengkapan dalam alat kelaminnya, bunga tersebut dibedakan menjadi dua, yaitu bunga sempurna dan bunga tidak sempurna. Bunga sempurna disebut dengan bunga disebut dengan bunga sempurna apabila memiliki dua macam alat kelamin, yakni benang sari dan juga putih. Perhiasan bunga tersebut berupa kelopak dan juga mahkota bunga tidak dapat selalu harum ada pada bunga sempurna tersebut. Contohnya pada bunga mawar dan bunga matahari. Selanjutnya, bunga tidak sempurna. Bunga disebut dengan bunga tidak sempurna apabila hanya memiliki satu macam alat kelamin, benang sari saja atau putik saja. Dapat juga dikatakan sebagai monoesis dan diesis. Monoesis ialah bunga yang mempunyai alat kelamin jantan dan juga bunga yang mempunyai alat kelamin betina. Terdapat pada satu tumbuhan saja, contohnya tumbuh jagung serta juga mentimun, atau bunga salak jantan dan bunga salak betina. Selanjutnya yaitu macam kelengkapan bagian bunga. Berdasarkan dengan kelengkapan bagian bunga, yakni perhiasan bunga dan juga alat kelamin bunga, tersebut dibedakan menjadi bunga lengkap dan juga bunga tidak lengkap. Bunga lengkap yaitu bunga yang memiliki kelopak, mahkota, benang sari, serta putik. Bunga lengkap tersebut pasti mempunyai dua macam alat kelamin. Disebabkan karena itu disebut juga dengan bunga berkelamin ganda atau hermafrodit. Namun bunga berkelamin ganda ataupun berkelamin lengkap tersebut belum tentu juga merupakan bunga lengkap. Contohnya pada bunga bakung dan bunga sepatu. Selanjutnya bunga tidak lengkap. Bunga disebut bunga tidak lengkap apabila tidak mempunyai salah satu ataupun beberapa bagian pada bunga, baik perhiasan ataupun juga alat kelamin bunga. Bunga tidak lengkap tersebut dibedakan menjadi dua kelompok, yaitu perhiasan bunga tidak lengkap. Perhiasan bunga tidak lengkap ialah mempunyai mahkota atau juga kelopak. Bunga yang tidak mempunyai perhiasan bunga disebut juga dengan bunga telanjang. Demikianlah hasil presentasi dari kami. Apabila ada salah kata, kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.